Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 27 April 2025, hari Minggu Paskah kedua, disusun dan dibawakan oleh Frater Tommy Tani SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tangan dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini melalui bacaan Injil, bacaan pertama dan bacaan kedua, kita diajak untuk merenungkan panggilan hidup yang penuh pengorbanan dan kasih. Dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Pernyataan ini bukan hanya menjadi sebuah pengajaran atau pernyataan teologi semata, tetapi juga sebuah ajakan yang mengundang kita untuk menghidupi kehidupan yang penuh kasih dan pengorbanan, sebagaimana yang telah Yesus lakukan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan kedua dari surat pertama Yohanes turut menggambarkan betapa pentingnya kasih yang sejati dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Dalam bacaan pertama, kita mendengar Santo Petrus yang dengan berani menyatakan, "Tidak ada keselamatan dalam siapapun juga selain dalam nama Yesus Kristus."
Pada saat itu ia berbicara dengan penuh keyakinan kepada orang banyak yang mungkin belum mengenal Yesus dengan jelas. Petrus menunjukkan bahwa iman yang teguh pada Kristus adalah panggilan setiap orang Kristen. Tetapi di dunia kita yang serba cepat, di mana banyak orang mencari solusi instan dan kadang merasa kurang memerlukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, bersaksi tentang Yesus menjadi suatu tantangan. Kita seringkali tergoda untuk mengutamakan kepentingan pribadi, kenyamanan, atau kesuksesan material, dan melupakan panggilan untuk memberi diri dalam pelayanan bagi sesama. Panggilan Petrus ini mengingatkan kita untuk tidak hanya berbicara tentang iman, tapi juga menghidupinya dalam tindakan nyata. Meskipun itu berarti kita harus menghadapi tantangan, bahkan mungkin pengorbanan. Dalam bacaan kedua, Santo Yohanes mengingatkan kita dengan kata-kata yang begitu indah. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kasih yang demikian besar adalah kasih yang tidak hanya membuat kita menjadi penerima berkat, tapi juga penggerak kasih itu di dunia ini. Jika kita menerima kasih Allah yang begitu agung, maka kita juga dipanggil untuk mengasihi sesama tanpa syarat. Namun, kasih yang sejati itu tidak mudah. Dalam kehidupan sehari-hari kita, sangat banyak godaan yang menghalangi kita untuk mengasihi dengan tulus, terutama di tengah dunia yang seringkali sibuk dengan kepentingan pribadi. Banyak orang hidup dalam kecemasan akan masa depan, dalam keterikatan pada status sosial, dan dalam perburuan materi yang tidak pernah berakhir. Ketika kita terjebak dalam pola pikir ini, kita lupa bahwa hidup ini bukanlah tentang menumpuk kekayaan atau kekuasaan, tetapi tentang memberi diri dalam kasih seperti yang telah diajarkan oleh Yesus. Ketiga bacaan ini saling melengkapi, mengajak kita untuk menggali lebih dalam makna pengorbanan dan kasih dalam hidup kita. Yesus sebagai gembala yang baik telah memberi segalanya, bahkan nyawanya, demi keselamatan umat manusia. Santo Petrus dengan penuh keberanian menyaksikan kebenaran bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Sementara itu, Santo Yohanes mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam kasih yang tulus, tanpa pamrih. Kasih untuk dibagikan kepada orang lain. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup seperti Bapa yang mengasihi tanpa batas, dan seperti Kristus yang memberikan segalanya untuk menyelamatkan kita. Kehidupan kita sekarang yang sering terjebak dalam rutinitas dan tekanan dunia membutuhkan panggilan ini lebih dari sebelumnya. Banyak di antara kita yang hidup dalam kesibukan yang hampir tidak ada habisnya, pekerjaan yang tidak selesai, tuntutan sosial yang terus meningkat, dan perasaan terjebak dalam persaingan tiada akhir. Kita sering merasa lelah dan terasing, mencari kebahagiaan seakan tidak kunjung datang. Namun Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan dalam kepuasan diri atau kenyamanan material semata, tetapi dalam memberikan diri untuk orang lain. Pengorbanan itu tidak harus selalu dalam bentuk hal-hal besar, tetapi dalam setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan tulus. Memberi waktu untuk keluarga, membantu sesama yang membutuhkan, mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang sepi. Dalam setiap langkah kecil pengorbanan ini, kita menemukan makna hidup yang lebih dalam. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.